Matthew Farrell, yang diperankan oleh Justin Long, merupakan satu dari 8 peretas yang paling terkenal. Selain mampu meretas banyak situs penting dan membobol pertahanan beberapa sistem pemerintahan, Matthew dan kawan-kawan peretas lainnya ini kadang membuka bisnis untuk membantu siapapun untuk masuk ke situs tertentu dengan upah pastinya. Naasnya, salah satu komplotan kriminal yang dipimpin oleh Thomas, yang diperankan oleh Timothy Olyphant, mencoba membunuh ke-8 peretas terkenal tersebut dengan alasan memuluskan jalannya mengobrak-abrik sistem pertahanan, publik, transportasi, pemerintahan Amerika. Sebab Thomas yakin, para polisi bahkan FBI sekalipun akan mencoba mempekerjakan peretas tersebut untuk membantu memecahkan kasus yang Thomas kerjakan. FBI menanggapi pemadaman komputer singkat di Divisi Keamanan Cyber dengan melacak peretas komputer terkemuka. FBI meminta detektif Departemen Kepolisian Kota New York yaitu John McClane, yang diperankan oleh Bruce Willis untuk mendatangkan peretas Matt Farrell. Sementara itu detektif John yang ingin berbicara dengan putrinya, Lucy, memergoki putrinya sedang berciuman di dalam mobil. Akhirnya pertengkaran ayah dan anaknya pun terjadi karena putrinya merasa ayahnya memata-matainya. Diketahui bahwa mantan istrinya telah menikah dengan orang lain sehingga putrinya mengubah namanya dari Lucy McClane menjadi Lucy Genero. Terlihat bahwa hubungan ayah dan putrinya sedang tidak baik. John tiba di kediaman Farrell dan berusaha menyelamatkan Farrell di waktu yang tepat. Farrell akan dibunuh oleh orang yang disuruh oleh Maylin yang bekerja untuk Thomas Gabriel. Mereka melanjutkan perjalanan ke Washington DC. Dalam perjalanan Farrell mengatakan kepada McLaren bahwa ia telah menulis sebuah algoritma untuk Lin yang dapat memecahkan sistem keamanan khusus untuk keperluan topi putih. Yeah, don't worry about it. Everyone gets lost around here. Where'd you get that? Toys R Us? That looks great. Go shoot them! Back in the room! Can you reload a gun? Plane NYPD. Police emergency, I want to report. What nous sommes morts? Farrell's still alive. Thomas yang mengetahui Matthew Farrell belum tewas lantas men-tracking Matthew Farrell. Ia mengejar terus Matthew Farrell lewat hal apapun. Demi melancarkan pembunuhan Matthew Farrell, Thomas juga membuat sistem transportasi di New Jersey, New York hingga Washington DC lumpuh total. Matthew Farrell yang tidak tahu apa-apa ketakutan karena harus berurusan dengan teroris dan polisi. Kini ia terjebak di tengah-tengahnya. Now, let's go. Get your back. Sir, Chicago's reporting a system crash on the L train. That's the anthrax alarm. Ow! This is not on drill. Proceed to the track. Prep the video package. A line from the chairman to the FCC. So if you don't know what the hell's going on, go find me somebody. Morning, we are neck deep in damage control right now. Excuse me, I'm sorry, sir. Do you have anything to eat, any kind of snack? Saat Matthew dan John sedang melapor keadaan sebenarnya pada tim FBI Divisi Keamanan Cyber, Miguel Bowman, yang diperankan oleh Cliff Curtis, sebuah pesan berantai muncul di seluruh stasiun televisi mengatakan bahwa Amerika sedang dalam keadaan tidak aman. Matthew sadar kalau hal tersebut adalah fire sale. Fire sale merupakan istilah dalam cyber untuk menjelaskan bagaimana hacker melakukan 3 proses pemusnahan massal seluruh sistem infrastruktur negara. Dimulai dari transportasi yang sudah mereka berdua alami, keuangan dan terakhir telekomunikasi. Setelah memberitahu informasi tersebut, Matthew bersama John segera berangkat ke Washington. Saat dalam perjalanan,
seorang operator kepolisian memberi arahan. Matthew lantas teringat akan suara itu. Suara perempuan yang sama dengan suara operator yang memberi arahan mengenai sistem enkripsi algoritma yang hampir menewaskannya. John yang diberitahu lantas mulai membuat Thomas di ujung radio mulai darah tinggi. Baik John dan Thomas sama-sama saling mengancam yang berujung penembakan brutal dari atas helikopter ke arah mobil yang ditumpangi John dan Matthew. Menghindar dari tembakan, mereka berdua masuk ke dalam terowongan bawah tanah. Sial, Thomas yang tahu itu langsung membuka akses terowongan dari dua arah sekaligus untuk menjebak John dan Matthew. Beruntung John punya ide bagus, ia mengendarai mobil yang sudah di-tracking, membuatnya melaju kencang tepat ke arah pos terowongan. Begitu hampir sampai pos, John keluar, mobil pun menabrak pos hingga terbang menuju helikopter. Anak buah Thomas yang sudah menembaki mobil tersebut mengira John dan Matthew sudah tewas, padahal mereka selamat. Mendapat informasi kalau John dan Matthew tewas, Thomas segera menggenapkan misi keduanya, membobol seluruh data negara dari server Dinas Data Nasional dan memadamkan separuh negara bagian dengan melumpuhkan penghubung listrik timur Middleton di Virginia Barat. Tak kalah pintar, Matthew yang segera menyadari hal tersebut langsung menuju ke sana bersama dengan John. Keadaan di hampir seluruh wilayah Amerika chaos, semua alarm dari kebakaran hingga antraks berbunyi, semua sistem di bawah kendali satelit mati. Apabila ini terjadi, Amerika akan dalam keadaan krisis. Matthew dan John tidak punya banyak waktu, mereka harus lebih dulu ke penghubung listrik timur Middleton sebelum tim Thomas sampai. Terlambat, kekasih Thomas, Mei Ling, yang diperankan oleh Maggie Key, dan dua anak buahnya sudah sampai lebih dulu dan sempat memberi akses pemadaman pada anak buah Thomas. Just doing my job, that's all. John dan Matthew yang saat itu sampai langsung membuat onar dan mengacaukan fokus Mai dan lainnya. Setelah adu banteng, Mai dan dua anak buahnya berhasil dilumpuhkan John, namun pemadaman sudah keburu dimulai. Anak John, Lucy, yang diperankan oleh Mary Elizabeth Winstead, terjebak di sebuah gedung setelah pemadaman. Ia mencoba menelepon 911 dan terlacak oleh Thomas. Thomas yang ingin membalas dendam karena kekasihnya dibunuh oleh John lantas menculik Lucy di saat John dan Matthew sedang berusaha untuk menemukan lokasi Thomas atas bantuan teman Matthew sesama peretas. Marah atas kematian Mei Lin, Gabriel mengalihkan sejumlah besar gas alam ke tahayul utilitas dalam upaya untuk membunuh McClane dan Farrell, meskipun mereka dapat melarikan diri. McClane dan Farrell kemudian melakukan perjalanan dengan helikopter ke rumah hacker Frederick Warlock Kaludis yang diperankan oleh Kevin Smith. Warlock mengidentifikasi potongan kode yang ditulis Matthew Farrell untuk Mei Lin sebagai sarana untuk mengakses data di gedung administrasi keamanan sosial di Woodlawn, Maryland. Warlock memberitahu John McClane dan Matthew Farrell bahwa Gabriel adalah pakar keamanan top untuk Departemen Pertahanan AS.
Gabriel berusaha untuk memperingatkan departemen tentang kelemahan yang membuat infrastruktur jaringan Amerika rentan terhadap perang cyber, tetapi metode yang tidak ortodoks menyebabkan pemecatannya. Warlock menjalankan trace route dan mengidentifikasi lokasi Gabriel. Gabriel mengetuk ke dalam hubungan mereka dan mengungkapkan bahwa ia telah menemukan putri John McClane, Lucy. John yang mengetahui anaknya menjadi sandera langsung mendatangi Thomas di tempat persembunyiannya. Naasnya, Lucy dan Matthew malah jadi sandera utama supaya John tidak berkutik. Myself. Thank you. It's John McClane. He's a New York City cop. Get to you. What do you think I'm gonna do? I'm gonna go. Damn Jersey field office. Mind if I see her? Really hard stuff. Should be. It's got a secure facility outside. Information. Corporate records. All transfer the data to a portable hard drive from anywhere. Siphon all and send us all pay grade. He knew that hacking your system. You! Get away from the bag! I know what's going on. Arrivo subito. Sir, get the HR team to stand by. We need to damn helicopters in. Hold on a minute. What makes you think I won't put a... If you kill me, you'll never get it open. That's right. A favor. By tearing it apart. Some relid can be fixed. The money. What, I shouldn't get paid for my work? Dad. Now they're on. Would somebody please kill this son of a bitch? It'd take weeks unless you eliminated the congestion. Matt Farrell. Lucy McClane. Keep an eye on him. Right. Begitu Thomas berhasil membawa Lucy dan Matthew pergi, John menyusul mereka. Aksi lain harus dihadapi John, mulai dari menghadapi reruntuhan jembatan tol hingga menyusup naik pesawat jet untuk menyelamatkan Lucy dan Matthew. Oh, why you just gonna kill me if I fix it? I know that. No, shit. Robertson is coming pretty fast. Dad. Freddy. 666. Come on, pick up the mic, Freddy. I need you to do what you do to patch me through Herb Bowman. You hear me? Thank you. John menghubungi Warlock agar Warlock mau menghubungi Bowman berhubung putrinya dan Matthew Farrell diculik oleh Thomas. Setelah telepon tersambung ke Bowman, John meminta Bowman untuk menyelamatkan putrinya apapun yang terjadi. Bowman pun menyanggupi permintaan John lalu dia bergegas menuju posisi Thomas melalui tracking nomor kendaraan Thomas. Sementara itu Thomas berhasil mengelabui pilot pesawat tempur untuk menembak truk yang dikendarai John. Adegan yang sangat seru antara truk dan pesawat tempur. That's your best shot! Setelah lolos dari serangan pesawat tempur, John segera pergi mencari putrinya dan Matthew Farrell. Sedangkan di tempat Thomas, sebelum pergi meninggalkan Amerika, Thomas mengancam Matthew Farrell akan membunuh Lucy jika tidak segera membuka kode izin akses mengambil uang negara. Farrell pun terpaksa melakukannya.
Pencarian pun berakhir di sebuah gudang dekat pelabuhan. Anak buah Thomas yang sedang bersiap untuk berangkat melarikan diri diserang oleh John. Pertempuran di gudang pun kembali terjadi. Baik Lucy dan Matthew juga John sama-sama berkelahi hingga akhirnya Thomas tewas di tangan John dan seluruh misi Thomas pun digagalkan. Pengambilan gambar film ini ketika meretas beberapa jaringan infrastruktur negara keren sekali. Apalagi saat anak buah Thomas dan Matthew saling adu kecerdasan untuk menghentikan satu sama lain dalam menggagalkan upaya pengambilan alih jaringan. Seru sekali, dijamin kalian para pecinta IT akan doyan nonton filmnya. Setelah film Die Hard 1-2 memperkenalkan istri dari John McClane yaitu Holly, dalam film Die Hard 4.0, kali ini sutradara akhirnya memperkenalkan salah satu anak John yaitu Lucy Genero McClane. Parasnya cantik dan sifatnya sama persis dengan ayahnya, keras kepala dan super berani juga tangguh. Lucy bahkan sempat menghajar dan menembak salah satu anak buah Thomas yang menyekap dirinya. Ia pun membantu supaya ayahnya tetap bisa berkelahi dengan Thomas meski dalam keadaan luka parah. Dalam film, Lucy tertarik pada Matthew yang geek, namun John menentangnya. Dan film pun tamat.